Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Fajriyanti Ramadhani dari kelas Informatika A 2023 dengan NIM 2302310043. Di sini saya akan menjelaskan pemrograman yang saya buat berdasarkan tugas praktikum yang ada di sini. Yang pertama yaitu buatlah array asosiatif, kemudian lakukan semua fungsi pengurutan. Terus yang kedua yaitu cari dan gunakan 5 fungsi array selain yang di atas dan implementasikan 5 fungsi array tersebut ke array yang telah Anda buat. Terus yang ketiga atau yang terakhir yaitu buatlah script untuk menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 123.456. Gunakan function untuk mengecek apakah suatu bilangan termasuk bilangan ganjil atau tidak. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pemrogramannya. Saya di sini menggunakan pemrograman PHP. Nah, soal yang pertama itu array asosiatif dan mengurutkannya. Nah, di sini ada variabel album K-pop yang diisi dengan nama album dan juga harganya. Ada 5 nama album dan juga ada 5 harga juga. Terus yang echo di sini untuk menampilkan daftar harga album K-pop menggunakan for each. Di dalam for each itu ada variabel album K-pop alias album sama dengan harga. Terus echo-nya di bawah menampilkan album. Terus harganya berapa. Terus yang di bawahnya itu ada pengurutan assort. Nah, di dalam assort itu tersimpan variabel album K-pop. Nah, assort ini itu mengurutkan dari yang termurah ke termahal. Nah, menggunakan for each. Di dalam for each itu ada variabel album K-pop alias album. Album K-pop di sini itu dialiaskan menjadi album. Jadi di echo di sini tidak perlu ditulis album K-pop lagi, melainkan cuma nama albumnya saja. Cuma album saja. Nah, terus sama dengan harganya. Di sini harganya itu dia tampilkan. Nah, RP-nya di sini dan juga menggunakan number format agar lebih rapi. Di dalam number format ada variabel harga untuk menampilkan harganya. Nah, terus di bawahnya itu ada assort. Assort ini album berdasarkan yang termahal ke termurah. Terus for each di bawahnya, di dalam for each ada juga sama seperti di atas, album K-pop alias album dan juga harganya. Dan juga sama dengan menuju ke harga. Terus di bawahnya itu ada echo, album, RP, dan juga menggunakan number format dan juga di dalam kurung harga. Nah, di bawahnya ada pengurutan keysort album berdasarkan nama dari huruf A ke Z. Nah, sama juga seperti di atas menggunakan for each lalu ditampilkan di echo. Terus di bawahnya ada keysort. Nah, kalau keysort ini mengurutkan dari Z ke A, berarti dari yang ke bawah ke atas. Nah, sama juga menggunakan for each dan juga ditampilkan di album. Terus echo. Di sini mengurutkan harga menggunakan sort. Di sini kita hanya mengurutkan harga albumnya saja, tidak dengan nama albumnya. Jadi di sini variabel harga album sama dengan array values di dalamnya itu album K-pop. Nah, di bawah sort ada for each juga, tetapi lain. Di dalam for each di sort ini, di dalamnya itu ada variabel harga album alias harga. Terus echo di bawahnya itu nggak menampilkan seperti ini. Di sini kan ada album, berarti itu menampilkan nama albumnya. Sedangkan di sini itu langsung menampilkan harganya, jadi tidak ada nama albumnya. Nah, RP, number format, dan juga di dalamnya itu ada variabel harga. Nah, sedangkan yang di paling bawah ada rsort. Nah, rsort di sini itu mengurutkan harga, tetapi secara terbalik. Nah, sama juga seperti di atas, cuma bedanya ini sort, di sini rsort.
beda nama array itu juga mempengaruhi. Nah, di bawah AirSort itu ada for each juga. Di dalam for each itu ada variabel harga album alias harga. Dan juga echo RP-nya berapa harga albumnya. Nah, terus soal yang kedua yaitu fungsi-fungsi array. Nah, seperti yang kita tahu di sini, cari dan gunakan 5 fungsi array, tetapi selain yang di atas. Nah, di sini album keyword-nya sama seperti di atas juga. Sama seperti di sini, BE, Born Pink, Sticker, Manifesto, Pesan. Nah, sama juga harganya juga sama. Nah, array yang pertama yaitu membalik array atau reverse array. Nah, kita menggunakan variabel reversed album dan sama dengan array reverse. Di dalamnya array reverse itu album K-pop dan juga true. True di sini untuk kayak kunci untuk penentuan. Nah, terus di bawahnya itu ada echo. Nah, di sini menggunakan heading 3 array setelah dibalik. Nah, di bawah echo itu ada for each. Nah, for each di sini itu di dalamnya ada reverse album yang ada di sini, terus alias album, dialiaskan menjadi album dan juga sama dengan harga. Nah, terus yang kedua itu menambahkan elemen ke awal array menggunakan array unshift. Nah, kita menambahkan menggunakan di sini kita buat variabelnya. Nama variabelnya itu additional strip album. Nah, di sini kita di bawahnya additional album ada variabel album sama dengan K-pop sama dengan additional albumnya itu ditampilkan di sini terus ditambah album K-pop. Karena untuk menambahkan elemen ke awal array, kita akan menambahkan the album yang Blackpink itu. Nah, terus yang di bawahnya itu ada echo, ada heading 3 yaitu array setelah menambahkan album di awal. Terus di bawahnya itu ada for each album K-pop alias jadi album. Nah, dan juga sama dengan harga. Nah, echo di sini itu menampilkan nama albumnya dan juga harganya menggunakan number format dan juga harga. Nah, yang ketiga itu ada mengacak array menggunakan shuffle. Nah, di sini yang pertama itu menggunakan variabel shuffle album sama dengan album K-pop. Fungsi shuffle hanya berfungsi untuk array numerik. Nah, di dalam shuffle itu ada variabel shuffle album. Terus kita menggunakan for each juga. Di shuffle album kita aliaskan menjadi harga. Jadi di sini kita hanya menunjukkan harganya saja. Terus yang keempat itu ada mencari nilai dalam array menggunakan in array. Nah, yang pertama kita buat variabel search price yaitu harganya itu 275.000. Nah, kita menggunakan variabel font sama dengan in array. Nah, di dalam in array itu ada search price, terus array values, terus di dalamnya array values itu ada album K-pop. Nah, di echo di sini itu menampilkan apakah yang kita cari itu benar-benar ada. Jika ada, berarti iya. Jika tidak, berarti tidak. Terus yang kelima itu menghapus elemen terakhir array, yaitu menggunakan array pop. Nah, di sini di dalam array pop itu ada album K-pop, ada variabelnya album K-pop. Nah, kita juga menggunakan for each di sini. Di dalam for each itu album K-popnya kita aliaskan menjadi album. Nah, nanti tampil di sini. Nah, array pop di sini menghapus elemen terakhir yang ada di array. Terus soal yang ketiga yaitu script function menghitung bilangan bulat. Nah,
Ini untuk menghitung bilangan bulat seperti yang ada di soal di sini. Menghitung jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 123.456. Nah, tapi yang pertama kali kita cek adalah apakah bilangan tersebut adalah angka ganjil atau bukan menggunakan function. Terus di sini ada kita namainya fungsinya kita namai adalah ganjil. Terus di dalamnya itu kita isikan variabel angka. Terus kita return. Terus kita tampilkan variabel angka itu. Terus kita moduluskan atau bisa hasil bagi 2 tidak sama dengan 0. Nah, jika terbukti itu yang kita hitung itu adalah angka ganjil, maka itu akan terus ke bawah ke function di sini. Terus kita hitung. Nah, function di sini itu menghitung bilangan ganjil. Dengan nama function yaitu hitung bilangan ganjil, dan di dalam functionnya itu ada variabel mulai dan juga akhir. Nah, variabel jumlah di sini itu 0. Dan juga kita menggunakan for. Di dalam for itu ada variabel i sama dengan variabel mulai. Terus variabel i sama dengan kurang dari sama dengan variabel akhir. Terus variabel i-nya itu diinkrementkan. If ini adalah ganjil, terus di dalamnya itu ada variabel i. Nah, if ini jika di sini ganjil berarti itu akan terhitung. Terus jumlahnya di sini itu akan diinkrementkan, terus di return jumlahnya. Nah, mulainya yaitu dari 10. Variabel mulai yaitu 10, terus variabel akhir yaitu 123.456. Terus total ganjil, kita menghitung total ganjilnya itu berapa? Sama dengan hitung bilangan ganjil, terus di dalamnya itu mulai dan akhir. Nah, di sini di sini itu ditampilkan jumlah bilangan ganjil antara variabel mulai sampai variabel akhir, terus total ganjilnya itu berapa. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, di sini yang pertama ada soal array asosiatif dan mengurutkannya. Nah, di sini daftar harga album K-pop, BI, Borping, stiker, manifesto, dan festisan. Terus itu mengurutkannya dari harga yang termurah ke termahal. Nah, terbukti ini yang paling termurah yaitu BI 250.000, terus yang paling mahal itu Borping. Nah, terus di sini ada mengurutkan album berdasarkan yang termahal ke termurah. Nah, di sini yang Borping itu yang paling mahal, terus yang paling murah itu yang BI. Jadi kayak dibalik gitu. Terus mengurutkan album berdasarkan nama dari A sampai Z. Nah, yang paling atas itu ada BI, terus yang paling bawah itu ada stiker. Karena yang paling atas itu B, terus yang paling bawah itu S. Nah, tetapi di bawahnya itu juga B, tetapi setelahnya itu ada O. Jadi yang paling atas itu yang dipilih BI. Nah, terus mengurutkan berdasarkan nama ZA. Kita ini cuma tinggal balik saja, jadi stiker yang di atas, terus BI yang di bawah. Terus mengurutkan harga dari yang termurah ke termahal. Yang termurah itu 250.000. Yang termurah itu 250.000, terus yang paling mahal itu 300. Terus mengurutkan harga secara terbalik juga. Kita balik, jadi yang termahal yang di atas, jadi yang termurah yang di bawah. Terus fungsi-fungsi array. Ya ini array setelah dibalik. Biasanya itu BI yang ada di atas, tapi ini festisan yang ada di atas. Nah, setelah itu array setelah menambahkan album di awal. Nah, di sini the album, kita juga menambahkan the album Blackpink. Nah, kita juga menambahkan di awal-awal atau di atas. Nah, ini array setelah diacak. Nah, ini harga-harganya juga sudah diacak. Nah, terus mencari harga dalam array. Apakah ada album dengan harga 275.000? Jika ada berarti iya, jika tidak ada berarti tidak. Tetapi ini ada berarti iya, karena itu ada. Terus array setelah elemen terakhir dihapus. Nah, seperti yang kita tahu, biasanya itu di bawah itu ada manifesto, Biasanya itu yang di bawah itu ada festisan, tapi festisan sudah tidak ada karena ini sudah dihapus oleh array. Nah, soal yang ketiga itu script function menghitung bilangan bulat. Jumlah bilangan ganjil antara 10 sampai 123.456 adalah 61.723.
Nah, seperti ini tampilannya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.